Ya, kita lanjutkan. Ya, hari ini kalau Anda lihat di Google Drive-nya ya. Saya up juga di Google Drive. Ya, jadi kalau Anda cek Google Drive-nya eh, apa namanya? Bisa akses nggak di Google Drive-nya? Bisa ya. Saya share juga di WA Group ya. Kalau Anda mau lihat di apa itu namanya di di Google Drive ya. Nah, di Google Drive itu saya sudah up ya, mana dia? Ini ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa Pak apa namanya? Kasih inilah apa yang bisa dibaca gitu ya. Nah, di sini Anda bisa akses nggak linknya yang kemarin saya kasih atau tadi saya kasih? Bisa ya? Itu sebenarnya cuma potongan-potongan yang saya ambil dari ebook gitu ya. Ya, ada beberapa ebook yang pernah saya ikutin juga, dulu saya ikutin yang Python Crash Course gitu ya. Tapi saya coba ikutin yang ini sekarang. Nama ebooknya apa? Nama ebooknya adalah bahasa Inggris. Apakah Anda bermasalah? Bermasalah ya. The Python Workshop ya, a new interactive approach to learning Python. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini kita nggak bahas semua ya. Di situ ada 600 halaman. Coba kalau kita lihat kira-kira kita sampai mana gitu ya. Biasanya ya chapter 1 ini ya, ini nanti kita ikutin hari ini ya, mudah-mudahan bisa setengahnya. Chapter 1 ya, saya ikutin ini. Kemudian chapter 2 bicara tentang Python structure ya, masih bisa. Tapi nanti beberapa saya adjust ya. Kemudian chapter 3 ya, mungkin sampai extend. Oke, sama 3 chapter aja ya. 3 chapter. Kalau chapter 4 kita sudah mulai maksud ke file ya. Ini kita menyimpan apa namanya, data dalam sebuah file. Sebenarnya kalau di Python semuanya jadi sederhana ya. Chapter 5 ini udah advance ya, intermediate, bicara tentang OOP ya. Jadi ya minimal kita 3 chapter ya, 3 chapter sampai 4 chapter gitu ya. Oke, jadi kita ngikutin ebook ini ya. Jadi supaya kadang-kadang kalau saya nyampaikan kayak kemarin suka ada yang kelewat gitu ya. Ya bukan berarti Anda mencari sumber yang lain, silahkan aja. Kita mulai ya. Kita mulai pakai bahasa Inggris ya. Nggak ada masalah ya, karena apa namanya? Saya translate bawahnya ya. Jadi silakan Anda buka HP-nya ya. Silakan Anda buka PDF di laptopnya gitu ya. Ya, karena kita nggak bisa selalu praktek ya. Ada konsep-konsep yang harus kita pahami ya. Ibaratnya ada teori-teorinya, ada konsep-konsepnya, kemudian ada praktek-prakteknya ya. Saya udah agak lama ngajar. Kadang-kadang kalau langsung praktek ada yang kelewat gitu ya. Kadang-kadang kalau teori doang juga kok terlalu apa ya, terlalu boring gitu ya. Jadi kita combine lah. Oke, kita mulai ya. Saya coba pakai bahasa Inggris ya. Nah, tapi nanti saya translate lah ya. Oke, kita masuk di ini judulnya, kalau Anda lihat di Google Drive itu saya sudah ada 14 ya. Ya, mudah-mudahan selesai. Ini baru setengah atau sepertiga dari chapter 1-nya. Ya. Kita masuk di sini ya. Oke, pertama jangan berpikir bahasa Inggris itu sulit ya. Banyak anak kecil di Amerika, di Inggris pintar-pintar bahasa Inggris ya. Ya, karena bahasa itu sebuah kecerdasan juga ya, kecerdasan dalam berbahasa. Ya, di AI, di kecerdasan buatan, orang banyak mengembangkan tentang ya, kalau ini kayak inilah apa namanya, Google Assistant ya. Itu bagaimana aplikasi bisa memahami apa yang orang sampaikan, kemudian dia bisa berinteraksi gitu ya. Oke, jadi itu bahasa ya. Kita mulai aja. Oke, jadi pertama ya, kita pakai buku namanya adalah The Python Workshop gitu ya.
Oke, ini sudah saya taruh di Google Drive ya. Kemudian kita akan bahas chapter 1 sekarang ya, mudah-mudahan sampai akhir kuliah kita sampai chapter 3 gitu ya. Saya ikutin ini ya. Walaupun nanti saya tambahkan ya. Mungkin nanti kalau saya tambahkan ternyata baru ada penjelasan di next chapternya, next subchapternya. Ya, oke, kita mulai dari chapter 1. Di sini ada 14 slide ya. Sebenarnya nggak slide juga ya, karena ini saya potong-potong gitu ya. Kita bagi-bagi lah. Oke, kita mulai ya. Welcome to the Python workshop ya. This book is for anyone new to the Python programming language. Our objective is to teach you Python so that you can solve real-world problem as a Python developer and data scientist. Kita nggak sampai data scientistnya ya. Minimal developernya juga ya yang dasar-dasarnya aja ya. Jadi selamat datang di Python Workshop ya. Ini nama bukunya ya. Buku ini untuk siapa saja yang baru mengenal bahasa pemrograman Python. Tujuan kami adalah untuk mengajari Anda Python sehingga Anda dapat memecahkan masalah dunia nyata sebagai pengembang Python, developer, dan data scientist ya. Ini yang kemarin saya sampaikan, data science ya. Jadi ebook ini mengarah pada data science ya, dan Python juga menang di data science ya, nomor 1 lah. Tapi saya nggak sampai data science-nya ya. Oke ya. Jadi silakan kalau Anda dengarkan bahasa Inggrisnya, Anda bisa lihat ada yang roaming gitu ya. Anda bisa lihat bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi buku ini adalah buat orang-orang yang baru mengenal bahasa pemrograman, spesifiknya Python ya. Oke, this book will combine, yang seperti saya sampaikan tadi. Buku ini akan mengkombinasikan teori, example, exercise, question, and activity. Jadi nanti ada namanya exercise yang nanti praktek gitu ya. Nanti Anda praktek ya. Kemudian nanti juga ada activity. Oke. This book will combine theory, example, exercise, question, and activity for all core concepts so that you can learn to use Python best practice to solve real world problem. Buku ini akan menggabungkan teori, contoh, latihan, pertanyaan, dan aktivitas untuk semua konsep inti ya. Jadi ibaratnya ada konsep-konsep di bahasa pemrograman yang sama dan juga ada yang spesifik di bahasa pemrograman ya. Sintaknya, penulisannya gitu ya. Kadang-kadang beda satu pemrograman dan pemrograman yang lain. Kadang-kadang ada pengembangan dari bahasa pemrograman dari ibaratnya berjalannya waktu gitu ya. Sebuah bahasa pemrograman akan berkembang. Oke ya. Intinya adalah ada teori, ada contoh, ada exercise, ada question, ada activity. Okay, the exercise and activity have been chosen specifically to help you review the concept, cover, and extend your learning. Latihan dan aktivitas telah dipilih secara khusus untuk membantu Anda meninjau kembali konsep-konsep yang tercakup. Ya ibaratnya saya ngikutin ebook ini aja ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ibaratnya bisa detail lah ya. Kalau saya ini takutnya ada yang kelewat ya. The best way to learn Python is to solve problem on your own ya. Jadi cara terbaik untuk belajar Python adalah memecahkan masalah Anda sendiri gitu ya. Jadi nanti ada exercise, ada activity. Exercise itu ada contohnya, kalau activity itu latihannya. Nanti kalau activity berarti itu Anda harus kerjain ya. Dan itu harus dikerjakan sendiri ya, biar nanti Anda berkembang gitu ya. Exercise contohnya, activity latihannya. Exercise contohnya, activity latihannya. Oke. The material in this book is targeted at beginner but will be equally as beneficial to experienced developer who are not yet familiar with Python. Materi dalam buku ini ditargetkan untuk pemula, tetapi akan sama bermanfaatnya bagi pengembang berpengalaman yang belum terbiasa dengan Python. Misalnya ada dua ya, yang orang yang benar-benar belum ngerti pemrograman atau orang yang sudah ngerti pemrograman tapi di bahasa pemrograman yang lain. Misalnya udah pinter di C++ gitu ya, di C, kemudian pengen belajar Python ya. Dia juga bisa menggunakan buku ini ya, mengambil keuntungan. Kemudian we are not teaching computer science ya. Di sini dikatakan
tidak mengajarkan tentang ilmu komputer secara general ya, tapi kita mengajarkan tentang Python, the most beautiful and powerful coding language in the world. Kami tidak mengajarkan ilmu komputer, maksudnya computer science itu ada apa ya, ada teori-teorinya lah ya, gitu ya. Sebenarnya kita belajar tapi tidak secara detail. Fokus kita pada Python-nya. Oke, di sini disampaikan if you have never studied computer science, kalau Anda belum pernah mempelajari computer science, you will learn the most important concept here ya. Dikatakan kalau Anda belum pernah belajar tentang komputer atau ilmu komputer ya, Anda akan mempelajari konsep-konsep terpenting di sini. Itu yang tadi saya sampaikan ya. And you have study computer science, you will discover tool and trick ya, best practice-nya lah ya. Kalau Anda pernah belajar tentang ilmu komputer, Anda akan menemukan tools dan trik for Python that you have never been seen before ya. Oke, jadi ibaratnya best practice-nya lah ya, best practice-nya. Best practice itu ibaratnya orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, kemudian mereka meng-share pengalamannya, itu namanya best practice gitu ya. Oke, kita masuk di sini. Python has become the most popular programming language ya. Jadi dikatakan komputer sekarang sudah menjadi bahasa pemrograman yang paling populer. Kenapa alasannya? Yang pertama adalah nanti kita ya kayak kemarin ya, kalau kita mau kasih perintah itu ibaratnya Python itu menangnya di kalau kita ngoding pakai Python ya, katakanlah 10 line, kalau kita pakai bahasa pemrograman lain itu bisa pakai 30 line, lebih panjang gitu ya. Jadi kalau di Python tuh lebih simple gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah extensive range. Extensive range ini ya, Python itu bisa main di web, dia bisa main di data science, dia bisa main di mesin, semuanya lah ya, general purpose programming ya. Kemudian and dominance ya, dan dominasi in the field of machine learning yang saya sampaikan tadi ya. Antara machine learning, data science itu sebenarnya machine learning bagian dari data science, data mining juga sekarang di judul besarnya adalah data science ya. Oke, in this book you will become fluent ya. Di buku ini Anda akan menjadi fasih dalam sintak Python ya. Akan mahir dalam penulisan Python ya. Karena nanti ketika Anda belajar pemrograman yang lain, sintaknya beda lagi ya. C++ punya penulisan yang beda, PHP punya penulisan yang beda gitu ya. Jadi di sini di buku ini Anda akan mahir dalam bagaimana mengoding dalam Python, sintaknya, cara penulisannya. And you will take significant step toward producing Pythonic code ya. Jadi Anda akan apa ya, Pythonic itu dia punya ciri tersendiri lah. Saya agak kesulitan menjelaskan ini ya. You will gain experience in Python development, data science, and machine learning. Sekali lagi, saya nggak sampai data science, saya nggak sampai machine learning. Buku ini sampai, tapi saya hanya menjelaskan 3 chapter awal aja, gitu ya. Oke, kita lanjut. Many introductory Python book provide full introduction to computer science. Jadi banyak buku-buku yang bicara tentang Python, mereka memberikan pengantar lengkap tentang ilmu komputer. Learning computer science with Python is an excellent way to start, but it is not the method of this book ya. Jadi buku ini ibaratnya straight to the point gitu ya, tidak terlalu apa ya, nggak terlalu detail, tapi yang perlu Anda pahami dijelaskan gitu ya. Ya, di sini dikatakan unit of software development and data science are rarely covered in such book ya. Di situ disampaikan di buku-buku yang lain itu penjelasan tentang software development, data science jarang dijelaskan ya. Tapi di buku ini itu 40% adalah menjelaskan tentang software development sama data science, walaupun sekali lagi saya nggak sampai data science-nya. By contrast, many book and software development and data science are not designed for beginner. If they are the Python fundamental that they teach are usually summarized in one brief unit. Maksudnya adalah banyak buku-buku yang menjelaskan justru bicara tentang software development atau data science itu bukan untuk beginner gitu ya. Ibaratnya
mereka menjelaskan konsepnya terlalu mendalam, terlalu melebar gitu ya. Biasanya bicara tentang software development itu di buku yang katakanlah intermediate, iyalah menengah gitu ya. Oke. Ya, dikit lagi. This book devote considerably space to Python fundamental and essential. Jadi buku ini fokusnya adalah pada bicara tentang Python fundamental and essential. Beginner are not only welcome, ya. Pemula tidak hanya welcome, they are guided every step of the way. Ya, intinya adalah ikutin exercise-nya, lakukan activity-nya, maka nanti puzzle-puzzle dari Python-nya Anda akan pahami. Kesulitan dari belajar bahasa pemrograman selain harus logikanya main gitu ya, banyak konsep-konsep yang harus kita pahami dulu. Nah, itu yang agak sulit. Ya, makanya saya suka ngikutin buku karena mereka akan menjelaskan step by step-nya, atau buku ini step by step-nya akan dijelaskan gitu ya. Oke, in addition to the unique focus on Python fundamental and essential, the fact that the content is written by seasoned educators, data scientists, and developer make this Python book more than just text or reference. Jadi intinya buku ini dibuat oleh ahli-ahlinya lah ya, seperti itu ya. Ini silakan dibaca. Ini menjelaskan bahwa yang bikin buku ini adalah sudah paham tentang Python. Oke, di sini Python is not the language of tomorrow. Dikatakan Python itu bukan bahasa masa depan, ya. Python is the language of today. Ya, dikatakan Python adalah bahasa sekarang. By learning Python, you will become empowered as a developer. Ya, dengan mempelajari Python, Anda akan diberdayakan sebagai pengembang. Ya, and you will gain a significant edge over the competition. Ya, the journey will be fun. Ya, kalau nggak fun berarti Anda tidak belajar sesuatu ya. Journey itu berarti apa? Mempelajarinya ya. Compelling, apa itu compelling? Menarik ya, challenging ya, menantang, and ultimately rewarding ya, akhirnya bermanfaat. Ini pengantar aja ya. Ini pengantar aja. Oh, udah selesai. Itu kita sudah selesai part 1-nya ya. Kita sudah selesai part 1. Berapa menit saya jelasin tuh? 17 menit ya. Kita potong di sini.